Kebijakan pemerintah khususnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang kini masuk skala mikro diharapkan tidak sampai merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Jika hal itu terjadi justru akan memperburuk kondisi ekonomi. Pemerhati ekonomi Agus Freddy Maradona mengungkapkan, bila mengutip pernyataan Presiden Jokowi, PPKM tahap ketiga diberlakukan karena PPKM pertama dan PPKM kedua belum efektif menekan kasus COVID-19. Oleh karena itu, yang berubah seharusnya kesadaran masyarakat. Perilaku masyarakat masih sama dalam PPKM 1 dan 2, sehingga tidak signifikan membawa perubahan. Apabila ingin PPKM efektif, perilaku masyarakat harus diubah sehingga dapat menekan COVID-19. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, bila PPKM belum bisa memberikan peluang membuka pariwisata, terutama skala nasional maupun mancanegara, kondisi tidak akan berubah. Hal yang perlu dipikirkan saat ini adalah UMKM. Jangan sampai PPKM justru merugikan UMKM. PPKM jangan sampai merugikan kesempatan UMKM bergerak. Pembatasan jam usaha contohnya mematikan UMKM yang mulai bergerak dan akan kontradiktif dengan penyelamatan ekonomi. Jam usaha UMKM dibatasi agar tidak ada aktivitas berkerumun. Bila tujuannya menghindari kerumunan, usaha pagi maupun malam seharusnya pemberlakuannya sama. Bila tujuannya membatasi jumlah orang berkerumun, sebaiknya diarahkan ke digital. UMKM tetap bisa buka, hanya saja transaksi dilakukan lewat online. Banyak pelaku UMKM beroperasi malam hari. Ia pun berharap UMKM tetap mendapatkan bantuan dari otoritas pemerintah maupun lembaga terkait. Bantuan pemerintah sangat berarti bagi UMKM, baik itu dalam bentuk pinjaman maupun bansos, termasuk mendapatkan perlindungan dalam melakukan usaha. Tidak ada yang tahu persis bagaimana kondisi perekonomian ke depannya. Prediksi secara keseluruhan hanya bisa dilakukan jika ada penjelasan soal penanggulangan COVID-19. Bila kasus tidak menurun atau penanggulangannya tidak ada kejelasan, nantinya pertumbuhan ekonomi dipastikan cenderung negatif. Begitu pemerintah memberikan kelonggaran di sektor pariwisata, baru kemudian perekonomian diprediksi tumbuh. Suardika Bisnis Bali melaporkan.